Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, amin. Hari ini Kalesa mau ajak adik-adik semuanya untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Franz. Silahkan. Halo teman-teman, aku Franz di kabar doa. Dan Yesus, kemudian baik, kemudian mandi, kaki. Hari ini mau ibadah. Dan mama, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Franz untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan, semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita mau jadi tentara-tentaranya Tuhan, kita mau jadi laskar Kristus. Siap? Oke. Sambil bersuka cita kita mau katakan, kita ini tentaranya Tuhan, kita ini laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus ya. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dar. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap lagi. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dar. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi siapa? Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Siapa di sini laskar Kristus? Aku. Mana laskar Kristus? Yes, siap gerak. Oke, semuanya hebat-hebat. Semuanya tentara-tentaranya Tuhan, keren-keren. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau serius menyembah Tuhan. Kita mau fokusin hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Kamu siapin hati kita adik-adik. Mulia, mulia bagi anak domba. Tahan lagi. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Engkau mulia.
Kita mau angkat tangan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh lagi katakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Saya katakan, atas semua yang di bumi. Kita mau sama-sama sekali lagi lipat tangan, tutup mata. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama pujian dan penyembahan tadi. Sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi kakak leader yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kami yang mendengarkan supaya kami bisa duduk diam dan fokus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semua pasti dalam keadaan sehat, semuanya pasti dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa? Karena sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat kesehatan, dengan berkat kekuatan, dengan berkat penjagaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dengan berkat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran kita, supaya Tuhan disenangkan oleh firman yang kita dengar. Nah, pada zaman dulu sekali, udah lama sekali terjadi air bah. Wah, air bahnya itu nggak berhenti-berhenti, air hujannya nggak berhenti-berhenti, maka terjadilah di mana-mana banjir. Nah, pada saat itu ketika banjirnya nggak berhenti-berhenti, kan ada air bah, airnya menjadi banyak. Wah, orang-orang pada tenggelam, orang-orang pada nggak ada. Padahal Tuhan udah bilang ke satu nabi, namanya Nabi Nuh, suruh buat kapal. Dan Nabi Nuh bilang, ayo cepet, gak usah buat nakal-nakal lagi, gak usah buat jahat-jahat lagi, biar kita selamat dan bisa masuk ke dalam perahu yang sangat besar itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang? Telinganya gak mau dengar. Mereka tetap nakal, mereka tetap main, nggak mau dengar apa yang dibilang sama Nabi Nuh. Ketika hujan turun besar, ketika hujan itu tidak mau berhenti, maka orang-orang yang tidak mau mendengar Nabi Nuh itu, mereka tenggelam semua, mereka masuk ke dalam air. Nah, selama hujan itu terus menerus selama 40 hari, dan 40 hari hujan itu berhenti, maka ada kehidupan baru, ada orang-orang baru. Orang-orang baru itu mereka juga gak mau denger-dengeran telinganya. Mereka dengan kekuatan sendiri, mereka dengan merasa pandai, mereka dengan merasa kuat sekali. Nah, ya ini ada gambarnya tuh, kelihatan gambarnya? Nah, gambarnya kelihatan. Nah, gambarnya kelihatan. Ini waktu terjadinya mau zamannya Nabi Nuh, mereka nggak mau dengar-dengaran. Nah, ini waktu zamannya Nabi Nuh udah selesai kan 40 hari hujannya berhenti,
mereka juga orang-orang ini merasa pandai. Orang-orang ini merasa hebat. Orang-orang ini merasa, wah, aku cerdas nih, aku hebat nih, aku kuat nih. Mereka membuat menara yang tinggi sekali dengan kekuatan mereka. Mereka membangun. Mereka ingin membuat menara, namanya Menara Babel. Apa yang terjadi ya? Nah, tuh lihat. Karena merasa pintar, mereka terus membuat menjulang. Wah, mereka ingin membuat menara sampai langit. Gimana caranya ya? Bisa nggak? Pasti tidak bisa. Mereka terus membuat tanpa minta pertolongan sama Tuhan, tanpa minta kekuatan daripada Tuhan. Mereka merasa, nih aku paling hebat. Nih orang-orang seperti aku paling kuat. Nih orang-orang aku seperti aku paling pintar. Mereka terus membangun menara itu. Tuh lihat, mereka tiada henti untuk membangunnya. Terus. Tuh lihat, menaranya makin tinggi dan menaranya makin tinggi terus. Mereka, lihat, aku kan paling hebat. Aku nih yang paling hebat, paling jagoan membuat menara. Hebat sekali. Aku pun begitu. Mereka semua merasa dirinya paling kuat. Mereka merasa dirinya paling hebat. Mereka merasa dirinya paling pintar. Nah, dengan mendirikannya Menara Babel, tanpa izin Tuhan, tanpa minta Tuhan yang pimpin, tanpa minta Tuhan yang memberkati, apakah Tuhan disenangkan? Tuhan tidak disenangkan sama sekali. Mereka dengan kepandaian mereka merasa kuat. Apakah Tuhan hatinya senang? Enggak. Terkadang juga kita seperti itu, bukan? Merasa, nih aku paling hebat, nih aku paling kuat, nih aku paling jagoan. Padahal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal itu tidak membuat Tuhan menjadi tersenyum, membuat Tuhan menjadi bersuka. Itu mendukakan hati Tuhan dan Tuhannya jadi sedih. Nah, satu hal, ketika kalian punya kemampuan, ketika kalian pandai, ketika kalian bisa bermain musik, ketika kalian pintar olahraga, ketika kalian bisa apa aja, kalian belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa dirinya paling kuat. Tetap rendah hati, minta pimpinan Tuhan. Oke? Kalian pasti bisa. Itu kejadiannya ada dalam Alkitab di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kalian bisa baca, kalian bisa buka Alkitabnya, kalian baca firman Tuhannya tentang Menara Babel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Oke? Sebelumnya yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang selalu memberkati kami, yang selalu membuat kami bersukacita, dan Engkau selalu memberkati apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, ketika kami punya kepandaian, ketika kami punya talenta khusus, biarlah Engkau yang memberkati dan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan sedari kecil, pakai kami Tuhan, walaupun kami Tuhan belum mengerti apa artinya menyukakan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kegiatan hari ini, anak-anak yang kecil seperti biasa ya sayang ya, mewarna Menara Babel. Nah tuh
Ada ya semuanya kemarin udah dibagikan kan oleh kakak-kakaknya di rumah. Yang udah selesai kirim seperti biasa. Dan yang kelas besar ditunggu isian TTS-nya. Yang pintar pasti ngerjain, yang hebat pasti ngerjain tugasnya. Ditunggu juga ya. Yuk sebelum nutup ibadah hari ini, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persiapkan persembahannya dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Nah, masukkan ke dalam kotak persembahan. Setiap awal bulan nanti kakak-kakaknya akan ke rumah. Oke? Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap dekat sama Tuhan dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.